Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan kuliah di pembelajaran kita hari ini. Nah, pagi hari ini kita mau membahas tentang cara membuat mind map. Mind map itu apa sih? Kadang disebut juga dengan mind mapping. Nah, mind mapping adalah sebuah teknik yang biasa digunakan untuk mempermudah proses kalian belajar. Nah, contohnya nih seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh mind mapping atau mind map yang dibuat berdasarkan teks non visual. Nah, dalam pembuatan mind map bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan teks visual dan berdasarkan teks non visual. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu manfaat kita membuat mind mapping seperti ini. Ya, sudah jelas untuk pembuatan mind mapping ini biasanya digunakan supaya kamu bisa lebih mudah memahami sebuah konsep atau sebuah materi. Karena ketika kamu membuat mind map, kamu dipaksa, artinya diminta ya, artinya otak itu berpikir untuk menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, setelah membuat dan melihat hasilnya, kamu akan lebih mudah untuk memahami dan menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Dalam pembuatan mind mapping ini, kamu bisa menjelaskan hasil dari mind mapping yang sudah kamu buat. Misalnya kita akan lihat mind mapping berdasarkan teks non visual. Saya akan bacakan contoh teks non visualnya. Oke. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, itu adalah contoh teks non visual. Kita akan mencoba menggali informasi atau kata-kata penting yang bisa kita ambil untuk membuat mind map. Di sini banyak sekali disebutkan kata suku bangsa. Maka dalam pembuatan mind mapping kita bisa membuat dengan model seperti ini. Ini hanya salah satu contoh ya, bentuk seperti ini anak-anak. Nah, berdasarkan informasi yang sudah kita dapat tadi tentang keragaman suku bangsa Indonesia, kita bisa membuat mind mappingnya. Contohnya nih, yang merah itu adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah inti atau gagasan utama dari teks non visual yang sudah kita baca tadi. Nah, dari suku bangsa itu bisa diuraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah suku di Nias,
terus suku di Jawa dan suku di Papua. Dengan membuat mind mapping seperti ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan informasi apa yang terkandung dari tiap-tiap poin. Misalnya suku di Papua. Lah tadi ketika kalian membaca teks non visual yang berjudul Keragaman Suku Bangsa di Indonesia, kamu mendapatkan informasi tentang suku di Papua, yaitu ada sekitar berapa persen? 1,14% penduduk di Indonesia yang mendiami atau suku-suku yang ada di Papua gitu ya. Jadi suku-suku yang di Papua itu jumlahnya hanya sekitar 1,14% atau 2.693.630 jiwa. Nah, itu untuk suku di Papua sendiri. Kemudian untuk Jawa dan Nias, kamu bisa menjelaskan masing-masing poin berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan teks visual. Visual itu gambar, ya, bisa gambar, bisa video itu. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah teks visual atau gambar yang bisa kita gunakan untuk membuat mind mapping dengan cara melihat dari gambar. Nah, di situ ada beberapa suku bangsa ya yang ada di Indonesia. Kita bisa menarik poinnya, kita bisa menarik ide pokok, katakan intinya dari gambar itu adalah kita mau coba ke mind mapnya. Nah, ini hanya contoh. Yang bisa kita ambil informasi dari gambar tadi adalah poinnya adalah budaya di Indonesia. Budaya di Indonesia itu meliputi suku bangsanya, tarian adatnya, lagu daerahnya, makanan khasnya. Itu hanya beberapa bagian saja dari budaya yang ada di Indonesia. Itu hanya contoh. Kamu bisa mendapatkan ragam budaya Indonesia lain selain 4 yang sudah Bulia sebutkan ini. Ini hanya contoh. Nah, diharapkan dengan membuat mind mapping dari gambar atau visual yang sudah kalian lihat tadi, kamu bisa menjelaskan satu persatu poinnya. Misalnya tarian adat. Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya. Tarian adat yang berasal dari Jawa misalnya. Oh, kita bahas berarti tentang Jawa. Ada Bondan Kendi, ada Minak Jinggodayon, ada Katut Kocok Gandrung. Nah, itu misalnya untuk tarian adat. Untuk suku Jawanya, untuk Jawa ya. Kemudian makanan khas Pulau Jawa ada macam-macam. Untuk di Semarang sendiri banyak sekali, ya kan? Ini untuk Jawa. Untuk Papua, Kalimantan punya ragam budaya yang lain. Maka untuk tugasmu buatlah mind map dari teks visual di bawah ini. Silahkan buat mind map dari teks visual di bawah ini. Nah, ini adalah contohnya. Contoh gambarnya yang harus kalian buat menjadi mind mapping di buku nomor 1. Ya, silahkan buatlah mind map di buku nomor 1. Boleh diberi warna seperti contoh yang Bulia buat, supaya mind mappingmu terlihat keren, enak dilihat. Nah, ini hanya contoh yang punya Bulia. Punyamu pasti lebih bagus lagi. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktu dan juga perhatian kalian dalam menyaksikan video dari Bulia. Oke, saya tunggu hasil mind mappingmu. Bye-bye.